pemain juga telah angkat kaki, yakni Indra Wijaya dan Hermono. Tapi menyusul muramnya prestasi pemain putri kita, jumlah yang menyusul hari diperkirakan akan bertambah. Nah, gosipnya nih, salah satu pemain yang sudah siap angkat kaki itu adalah pemain ganda senior Eliza. Memang belum diperoleh keterangan dari Elisa, tapi kabarnya Elisa harus melakukan itu karena sudah waktunya memikirkan masa depannya. Ya, berkeluarga lah gitu. Maklum, usia Elisa memang sudah hampir kepala tiga. Direktur Pelatnas Christian Hadinata mengaku mendengar adanya Namun seperti yang sering terjadi, turnamen seperti ini sering sekedar menjadi rutinitas belaka tanpa lanjutan program yang jelas. PBSI melalui Direktur Pelatnas Christian Hadinata membenarkan hal itu. Itu sebabnya di benaknya kini muncul angan-angan menjadikan turnamen seperti Optik M ini sebagai arena perekrutan pemain-pemain muda untuk selanjutnya dibina secara khusus dan akhirnya diproyeksikan masuk Pelatnas. Secara pribadi tentu saya punya keinginan ya bahwa ada satu kelompok lah pemain-pemain muda usia 14, 15 begitu ya untuk ya katakanlah kita kelompokkan tersendiri ya dengan program latihan yang sendiri, juga pelatihnya kita rekrut untuk mempersiapkan mereka menjadi pemain-pemain yang bisa diandalkan lah di masa-masa mendatang gitu. Gagasan tersebut agaknya pantas mendapat perhatian ekstra PBPBSI. Itu kalau PBSI masih berniat memiliki pebulu tangkis hebat loh. Mania raket ibarat ombak, riak turnamen Sanyo Indonesia Open 2000 sudah kerasa. Sabtu pekan lalu, Stan Sanyo di Pekan Raya Jakarta ngadain acara jumpa pemain. Dan salah seorang pebulu tangkis top kita, Hendrawan, yang juga akan tampil di Indonesia Open nanti, menjadi bintang tamunya. Di acara itu, Hendrawan ngejawab dengan lugas setiap pertanyaan yang dilontarkan para penggemarnya. Seperti gimana supaya jadi pemain yang hebat, apa target di Olimpiade Sydney nanti, sampai soal perasaannya saat jadi ujung tombak Indonesia di Piala Thomas lalu. Asiknya nih Mania Raket, tiap orang yang nanya dikasih kenang-kenangan kaos oleh sponsor. Enak banget ya, udah nanya dikasih bingkisan lagi. Nah, puncaknya di akhir acara diadain foto bareng Hendrawan. Ya jelas dong banyak yang mau, susah kan dapat kesempatan seperti itu. Terus terang saya cukup bangga bisa bertemu dengan Mas Hendrawan ini. Satu hal yang cukup bagus ya, bisa masyarakat awam ini bisa ketemu dengan bintang nasional kita. Waduh, senang sekali Mas itu Mas. Masalah kita belum tentu ya foto sama Mas Hendrawan. Jumpa penggemar sudah, foto bareng juga udah. Nah, yang belum tinggal kasih dukungan langsung di Stadion Tenis Indoor Senayan 19-23 Juli nanti. Mania Raket, kamu pokoknya mesti datang loh ke Sanyo Indonesia Open. Karena saya dan kru Raket Mania juga akan hadir ke sana. Nah, gimana? Udah tahu belum jawaban trivia yang tadi? Coba cek jawabannya. Wah, Mania Raket, ternyata nih istilah bedol desa itu nggak cuma ada di Transmigrasi aja. Karena bakalan ada juga di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung. Kabarnya nih setelah Olimpiade nanti, para pemain rame-rame bakalan mau mundur. Wah, bakalan kosong dong. Tapi buat yang para pemain senior sih bisa dimaklumin kali ya. Nah, gosipnya nih ada juga pemain yang masih muda berprestasi lagi yang mau ikutan mundur. Wah, gimana tuh PBSI? Musim memang selalu berganti. Itu pula yang dialami mantan pemain terbaik dunia Herianto Arbi. Merasa prestasinya mentok dan bahkan mulai dilewati adik-adiknya seperti Taufik Hidayat, Marleh Mainaki ataupun Hendrawan, Hari pun seperti tahu diri. Rencananya keluar dari Pelatnas ingin ia percepat. Iya bisa jadi, tapi lihat dulu tahun ini. Gitu ya. Sebelum Hari, dua pemain juga telah angkat kaki, yakni Indra Wijaya dan Hermono. Tapi menyusul muramnya prestasi pemain putri kita, jumlah yang menyusul Hari diperkirakan akan bertambah. Nah, gosipnya nih, salah satu pemain yang sudah siap angkat kaki itu adalah pemain ganda senior Eliza.
Memang belum diperoleh keterangan dari Elisa, tapi kabarnya Elisa harus melakukan itu karena sudah waktunya memikirkan masa depannya. Ya, berkeluarga lah gitu. Maklum, usia Elisa memang sudah hampir kepala tiga. Direktur Pelatnas Christian Hadinata mengaku mendengar adanya rencana sejumlah pemain yang akan keluar itu. Meski sejauh ini baru Indra Wijaya yang resmi mengajukan. Malah menurut Christian, selain keluar karena permintaan sendiri, PBSI juga merencanakan melakukan pergantian sejumlah pemain maupun pelatih. Tapi siapa yang dicoret baru diputuskan usai Olimpiade Sydney mendatang. Pemikiran itu ada lah, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kemungkinan ini kita lihat kembali, kita evaluasi kembali sesudah Olimpiade, ya, sesudah Olimpiade, karena ya di semua sektor, apakah itu tunggal putra putri, ganda putra putri dan ganda campuran, itu kita lihatlah hasil di Olimpiade yang bulan September yang akan datang. Supaya nggak ada ribut-ribut, gimana kalau PBPBSI nyiapin dulu tolok ukurnya dengan jelas, transparan, dan objektif. Setuju kan Mania Raket? Petenis yang satu ini sempat bikin heboh. Lantaran di pertandingan dia itu pakai kaos yang agak-agak berbeda. Biasanya kan pada pakai putih. Nah dia ini malah pakai kuning ngejreng kayak gini nih. Tapi bukan karena itu aja dia terkenalnya. Dia itu juara Prancis terbuka tahun 97 dan 2000. Dia adalah Gustavo Kuerten. Nama Kuerten mulai dikenal karena penampilannya yang nyentrik. Bukan hanya rambutnya saja yang gondrong, tapi juga gebrakannya memakai kaos berwarna kuning mentereng identik dengan negara kelahirannya Brasil. Itu 3 tahun lalu ketika Kuerten berhasil menembus final Prancis terbuka sekaligus merebut gelar Grand Slam-nya yang pertama. Petenis kelahiran Florianopolis, Brazil 10 September 1976 yang akrabnya dipanggil Guga ini menekuni tenis sejak usia 6 tahun. Prestasinya mulai terlihat cemerlang ketika berhasil menjadi petenis nomor 1 di Brazil. Di bawah asuhan Larry Passos, Guga mengukir prestasi menjadi juara ganda putra Prancis terbuka junior 1994 bersama pasangannya Lapenti. Impiannya untuk mengulang sukses di event yang sama berhasil diwujudkan tahun 1997. Di nomor tunggal, Guga menumbangkan juara bertahan Sergi Bruguera dari Spanyol. Sayang di 2 tahun berikutnya, Guga hanya bertahan hingga babak kedua dan perempat final. 2 gelar yang diraihnya tahun 99 adalah juara Indianapolis dan Amerika terbuka. Di Prancis terbuka tahun 2000 ini, Guga kembali menjadi monster yang menakutkan. Mengalahkan Yevgeny Kafelnikov di perempat final dan Juan Carlos Ferrero di semifinal, serta melibas Magnus Norman melalui perjuangan panjang 4 set dalam waktu lebih 3 jam. Lantas, apa komentarnya ketika ditanya perasaannya bermain dengan skor yang ketat? I've been playing, match point. Every time I thought I was gonna win that time, and no, one more. Finally 6-3, I said, no, now I cannot lose anymore. 6-0, I said, hey, now I'm gonna lose. Itulah sosok petenis Gustavo Kuerten. Di balik penampilan nyentriknya, Guga banyak mendapat simpati. Guga adalah petenis besar. Mania Raket penampilan di lapangan emang sering memancing berbagai komentar. Apalagi yang nyantrik-nyantrik kayak Andre Agassi, Williams bersaudara, atau juga yang seksi-seksi kayak Mary Pierce atau Anna Kournikova. Nah, gimana juga dengan yang santun kayak Sampras atau Steffi? Kita simak snapshot. Zaman boleh berubah, petenis boleh berganti. Tapi dunia tenis tetap saja menyuguhkan 2 wajah yang tak pernah usang. Selalu saja ada petenis dengan gaya urakan, cuek dan sejenisnya, serta di seberang yang lain mereka tampil manis, anggun serta santun. Sejak kelahirannya sesungguhnya 2
Lupa untuk simak kuis pertanyaan episode ke-18 dan 19.